Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, semester 6, kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas, atau kami semester 6 mendapatkan tugas dari Ustaz Busyairi untuk menerjemah video, yaitu pada mata kuliah Terjemah Fauriyah 2. Untuk menyingkat waktu, marilah kita sama-sama mendengarkan dan kita terjemahkan bersama-sama. أحيانا بعض الشباب يدخل إلى قلبه شيء من الشهوات أو إلى عقله شيء من الشبهات. Kadang, sebagian daripada pemuda telah masuk dalam hati mereka, yaitu syahwat, atau timbul dalam akal mereka, yaitu keinginan untuk berbuat maksiat. فكم من شاب لعبت به الشهوة لمدة 10 سنين ثم بموعظة واحدة قتل هذه الشهوة كلها. Berbicara tentang syahwat, sungguh betapa banyak pemuda yang bermaksiat dengan syahwatnya. Akan tetapi, apabila mereka bermaksiat selama 1 tahun saja, maka kebiasaan itu akan hilang dengan syarat sering-sering mendengarkan nasihat dari guru-guru mereka atau dari ulama-ulama tentang berbuat taat kepada Allah. Insya Allah itu akan hilang. إنسان من شهواته مثلا شرب الخمر، من شهواته الزنا، لكنه لما سمع موعظة عن خوف الله تعالى ومحبة الله ولقاء الله نسي هذه الشهوة كلها وتركها وأطاع الله تعالى. Semisal timbul keinginan mereka untuk berbuat maksiat, seperti meminum minuman keras dan berzina. Ketika mereka mendengarkan nasihat daripada alim ulama atau guru-guru mereka, maka keinginan tersebut mereka akan lupakan dan meninggalkan berbuat syahwat-syahwat tersebut. Dan mereka jadikan diri mereka untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran nasihat yang ia dengarkan daripada alim ulama tersebut. فالشهوة تأثيرها على الإنسان أقل قوة وأقل إفسادا له من الشبهة. لكن المشكلة يا جماعة الشبهة لما تدخل إلى قلب الإنسان أو إلى عقله. Adapun syahwat itu lebih banyak memberikan kemudaratan dibandingkan syubhat. Namun yang menjadi masalahnya adalah syubhat. Jadi ketika syubhat itu masuk ke dalam hati manusia atau akal manusia, maka manusia mulai mengatakan dalam dirinya itu, kita hidup dalam kebodohan, yaitu dalam agama Islam yang tidak benar atau agama yang tidak memiliki Tuhan. Pernyataan itu masuk ke dalam akal manusia karena mereka tidak mampu memperoleh ajaran Islam tersebut. فيبدأ الإنسان يقول نحن كنا نعيش في كذبة اسمها إسلام، الإسلام غير صحيح وليس هناك إله. مثلا لو دخلت شبهة الإلحاد إلى عقله، أو مثلا لو دخلت شبهة أن الخمر ليس حراما، أو أن الزنا ليس حراما، وأن الزنا كان قديما حراما ثم أصبح اليوم مع وجود الفحوصات الطبية والتحاليل المخبرية أصبح حلالا. Misalnya, ketika syubhat itu masuk ke dalam hati dan pikiran manusia, kemudian dengan pikirannya itu mereka beranggapan bahwa minum khamr atau minum minuman keras itu tidak haram bagi mereka. Kemudian zina itu tidak haram bagi mereka. Ya, kata mereka, zina itu memang haram, tapi berlaku di zaman dahulu. Kalau untuk di zaman sekarang, zina itu tidak diharamkan, kata mereka. مثلا ثم في السابق كان يزني ويتوب ويستغفر ويحاول أن يبتعد عن الزنا قدر استطاعته، لكن الآن لما صار يشعر أن الزنا حلال بدأ الآن يزني وهو لا يفكر بالتوبة لأنه لا يرى أنه فعل شيئا حراما. Di zaman dahulu, orang-orang yang berbuat zina
lalu mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berusaha melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang haram atau menjauhkan diri dari perbuatan zina dengan semampunya. Akan tetapi, jikalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, mereka merasa bahwa zina itu adalah sesuatu yang halal, kemudian melakukan zina itu, dan mereka tidak berpikir untuk bertaubat karena mereka menganggap bahwa zina itu adalah sesuatu yang telah dihalalkan. آمن. وكذلك يا جماعة ربما الذي يعني يشرب الخمر وهو يرى أنه لم يقع في حرام، هذه هنا القضية، أن الإنسان لما يكون عنده شبهة دخلت إلى عقله وأفسدت عليه تفكيره، صار كما قال الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. من هم الأخسرون أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إنسان يعمل في أشياء يظن أنها من الدين وهي ليست كذلك. Ketika mereka minum khamar dan berzina, dan mereka menganggap bahwa khamar itu tidak haram atau zina itu tidak haram, karena akal mereka telah dirusak oleh perbuatan-perbuatan yang sangat keji itu, seperti berzina dan meminum khamar tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, maukah kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang rugi akan perbuatannya dalam kehidupan ini. Dia disebut sebagai orang-orang yang rugi dalam kehidupan dunia, dan mereka menyangka bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang baik. Manusia melakukan perbuatan itu mengira bahwa itu adalah sebagian dari agama. Akan tetapi maksudnya bukanlah seperti itu. ويقول الله سبحانه وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka apakah orang-orang yang menjadikan syaitan itu menganggap baik perbuatan yang buruk? Itu pertanyaan Allah. Lalu mereka yang berbuat perbuatan yang buruk itu meyakini perbuatan itu baik dan benar. Maka mereka termasuk orang-orang yang telah ditipu oleh syaitan. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyesatkan pada siapa saja yang ia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk pada hamba-hambanya yang ia kehendaki pula. Cukup sekian video dari saya. Mungkin nanti ada video selanjutnya, dan ini video kedua dari Tarjamah Fauriyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.